Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ustaz Saiful dalam proses belajar mengajar, walaupun belajar jarak jauh, walaupun belajar menggunakan daring melalui online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan kemanfaatan kita dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 5 yang sangat saya cintai, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik, yaitu pelajaran IPS dengan tema pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Bagi anak-anakku sekalian yang sudah di depannya ada kitabnya, ada LKS-nya, dibuka halaman 72. Sambil mendengarkan dan menyimak keterangan Ustaz Saiful, anak-anak sekalian membaca, terus membaca, jangan sampai tidak membaca. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, seperti kemarin sudah kita pelajari bahwasannya Indonesia ini negaranya dikelilingi oleh dua benua dan dua samudra. Artinya Indonesia ini wilayahnya sangat strategis sekali anak-anakku sekalian. Dan di wilayah Indonesia itu sendiri ada daratan dan ada lautan. Ada beberapa negara yang tidak mempunyai lautan anak-anakku sekalian. Ya, ada negara yang tidak mempunyai lautan. Sedangkan Indonesia ya, ini mempunyai daratan yang sangat luas dan mempunyai lautan yang sangat luas. Sehingga Indonesia dikenal dengan negara maritim. Apa yang dinamakan dengan negara maritim itu? Negara maritim itu adalah negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Kita lihat perairan di Indonesia sangat luas anak-anak sekalian ya. Mulai dari ujung Pulau Sumatera sampai kepada ujung Pulau Papua. Di situ banyak sekali lautan, banyak sekali danau, banyak sekali sungai, dan itu berada dalam wilayah Indonesia. Sehingga Indonesia disebut dengan negara maritim. Artinya negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Nah, anak-anakku sekalian, karena Indonesia ini merupakan negara maritim, tentu di pinggiran-pinggiran lautan, di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir daerah-daerah yang diairi oleh lautan, sungai dan lain sebagainya, itu tentu ada penduduk di situ anak-anak sekalian. Ada masyarakat yang berada di daerah perairan, ya, di daerah pantai, ya, di daerah dekat sungai dan lain sebagainya, tentu butuh untuk mencari kehidupan, butuh mendapatkan suatu penghasilan terkait dengan masalah pekerjaannya. Banyak sekali anak-anakku sekalian, penduduk Indonesia yang hidup dan tinggal di daerah perairan itu hidup mengandalkan hasil laut. Seperti contoh, mereka yang tinggal di daerah pesisir ini memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda anak sekalian. Ada yang bekerja sebagai nelayan. Kenapa bekerja sebagai nelayan? Karena tempat tinggalnya dekat dengan pantai, dekat dengan laut. Berbeda dengan mereka yang tinggal di gunung, berbeda dengan mereka yang tinggal di kota. Kalau mereka tinggal di daerah pesisir dekat pantai, tentu hidupnya bergantung kepada apa yang dihasilkan oleh pantai, apa yang dihasilkan oleh laut. Di antaranya adalah nelayan, mencari ikan. Yang kedua, petani garam anak-anak sekalian. Di daerah anak-anak sekalian di sana, ya, di Pulau Madura, Pulau Garam, banyak sekali. Kenapa? Dekat pantai. Sehingga ketika tidak ada keahlian untuk menangkap ikan, ada penghasilan lain, yaitu membuat
menjadi petani garam. Petani garam itu adanya di daerah pesisir, di daerah pantai anak-anak sekalian. Ya, berikutnya petani kelapa. Banyak sekali pohon-pohon kelapa yang ada di daerah pesisir pantai. Membudidayakan mutiara, berdagang berdagang apa yang bisa didagangkan di daerah pesisir tersebut, dan pemandu wisata. Banyak sekali penghasilan, banyak sekali mata pencaharian yang dihasilkan oleh penduduk masyarakat pesisir untuk bertahan hidup. Itulah anak-anakku sekalian, ya. Jadi Indonesia ini karena memiliki daerah perairan yang sangat luas, dijuluki dengan negara mana anak sekalian tadi? Negara maritim. Jangan lupa. Kenapa disebut dengan negara maritim? Karena memiliki daerah perairan yang sangat luas sekali. Ikan Indonesia sangat luas, anak-anak sekalian. Sehingga banyak kapal-kapal asing ini mau menangkap ikan di daerah perairan Indonesia. Indonesia sangat luas sekali. Indonesia itu adalah bagian dari surga yang Allah berikan, yang Allah turunkan di muka bumi ini. Apa? Tanahnya subur, ikannya banyak. Masya Allah, banyak tambang emas, banyak tambang dan lain sebagainya. Ini adalah kekayaan, sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, anak-anakku sekalian. Untuk siapa itu sumber daya alam yang ada di Indonesia? Untuk kita semua warga negara Indonesia. Makanya anak-anakku sekalian harus pinter bekerja. Agar supaya apa? Agar supaya sumber daya alam ini tidak diambil oleh negara lain. Kalau kita pinter, cerdas, bisa mengelola, insya Allah itu bisa dimiliki, dimanfaatkan untuk kita sendiri. Itu anak-anak sekalian, ya. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, tentu Indonesia ini sebagai negara maritim, sehingga Indonesia ini menjadi pusat perdagangan internasional. Menjadi pusat perdagangan internasional, tentu ada dampak negatif dan dampak positifnya, anak-anakku sekalian. Apa dampak positif yang bisa diambil oleh negara Indonesia? Yang pertama, memperkaya keragaman budaya. Memperkaya keragaman budaya. Karena Indonesia ini banyak negara asing yang keluar masuk Indonesia, sehingga banyak budaya asing yang kita ambil manfaatnya. Itu memperkaya keragaman budaya. Yang kedua, anak-anakku sekalian, adalah memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Antar masyarakat yang sangat luas, mulai dari ujung pulau Sumatera sampai ujung pulau Papua, itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, masyarakat, adat istiadat dan lain sebagainya. Itu memudahkan kita berkomunikasi dengan mereka, anak-anakku sekalian. Yang ketiga, dampak positifnya adalah mudah mengenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Tadi sudah disampaikan bahwasanya banyak negara asing yang datang ke Indonesia. Ya, kenapa? Karena Indonesia negaranya makmur, subur, banyak ikannya, ya. Nah, dan kita kenal bahwasanya Indonesia ini mempunyai beragam budaya, tari-tarian, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sehingga adanya orang asing di Indonesia mudah kita untuk memperkenalkan ciri khas budaya Indonesia. Yang keempat, anak-anakku sekalian, adalah menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga dapat menambah devisa negara melalui pengembangan destinasi pariwisata. Kita tahu contoh saja Bali. Siapa yang tidak kenal Bali, anak-anakku sekalian? Seluruh dunia ini, hampir semua turis-turis asing ini ingin berkunjung ke Bali. Bali itu sudah menjadi tujuan wisata utama orang-orang luar negeri, anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena di situ panoramanya indah sekali, bagus sekali. Berkunjunglah para turis ke Indonesia. Dengan berkunjungnya turis ke Indonesia ini, kita bisa mengenalkan, ini loh budaya Indonesia.
tari-tariannya, adatnya, kebiasaannya, bahasanya bisa diperkenalkan melalui apa? Melalui pariwisata. Itu dampak positif anak-anak sekalian. Karena banyaknya orang-orang asing yang datang ke Indonesia, banyaknya turis-turis asing ke Indonesia bukan hanya berdampak positif, tentu ada dampak negatifnya anak-anak sekalian. Apa dampak negatifnya? Banyaknya turis asing yang masuk ke Indonesia ini, yang pertama anak-anakku sekalian, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Kita tahu, setiap orang asing masuk ke Indonesia, pasti dia akan membawa budaya dari negaranya. Ada orang Amerika masuk ke Indonesia, apa budaya orang Amerika? Begini, 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 pasti akan dibawa ke Indonesia. Ada orang Australia, orang Eropa, orang Afrika, orang Cina yang masuk ke Indonesia, tentu dia akan membawa kebiasaan dari negaranya. Tentu dia akan membawa adat istiadat dari negaranya. Dan adat istiadat itu akan dilihat oleh kita, dikenal oleh kita. Itu dampak negatifnya. Iya kalau adat istiadat yang baik. Tapi kalau adat istiadat yang tidak baik, adat istiadat yang buruk, adat istiadat yang mampu, yang bisa merubah nilai-nilai moral, akidah kita, lah itu sangat berbahaya anak-anak sekalian. Sehingga betul-betul kita saring, betul-betul kita lihat mana adat istiadat orang lain yang tidak pantas, jangan diikuti. Kalau yang baik diikuti. Itu yang pertama anak-anak sekalian. Yang kedua, sebagai besar wilayah Indonesia adalah lautan. Sehingga pengawasan keamanan terhadap penyusup yang mencuri ikan akan sulit anak-anak sekalian. Tadi sudah Ustaz Saiful sampaikan, wilayah lautan kita ini sangat luas dan ikannya banyak. Karena wilayahnya sangat luas, ikannya banyak, ini menjadi sorotan negara-negara lain untuk mencuri ikan. Kalau mencuri, lah Ustaz cuma ikan 1 kilo, 2 kilo, bukan 2 kilo, 3 kilo anak-anakku sekalian. Kalau negara lain ini mencuri ikan kepada negara lainnya. Kalau mencuri ikan ini kapal sekian ribu ton begitu anak-anak sekalian. Berapa kerugian negara kalau itu terus-menerus? Karena saking luasnya negara kita ini sehingga pengawasannya juga semakin sulit. Itulah anak-anak sekalian dampak positif dan dampak negatifnya. Saya rasa saya cukupkan sekian anak-anak sekalian materi pada pagi hari ini. Terus anak-anak sekalian simak dan baca materi-materinya. Terus anak-anakku sekalian ini belajar, jangan sampai bermain terus di rumah, terus jaga kesehatan, jaga imunitas kita, supaya apa? Supaya bisa terus belajar mencari ilmu. Anak-anak sekalian di rumah ini bukan libur ya, cuman belajarnya sistemnya jarak jauh. Terus belajar, terus baca, kerjakan tugas-tugas dari Bapak dan Ibu guru. Saya rasa mudah-mudahan ada manfaatnya anak-anak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.